Di antara jemaat Korintus, ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan badan. Dalam filsafat Yunani, aliran Platonisme diajarkan bahwa diri manusia yang sesungguhnya itu adalah jiwanya yang tidak dapat mati. Jiwa itu sesungguhnya bebas, tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Ia bisa pergi ke tempat mana saja dan ke waktu mana saja. Dia sudah ada sebelum lahir sebagai manusia. Ketika dia lahir sebagai manusia, sesungguhnya jiwa masuk ke dalam raga yang membuatnya tidak bebas. Jiwa mengalami kelemahan raga, terikat pada tempat, bisa lapar, bisa sakit, dan sebagainya. Dengan demikian, badan atau raga menjadi penjara bagi jiwa dan membuatnya tidak bebas. Dalam aliran filsafat ini, manusia justru menantikan kematian karena pada waktu kematian itu jiwa terbebas dari raga seperti terbebas dari penjara. Paulus dan para rasul yang lain mewartakan kebangkitan badan sebagai kabar baik bagi manusia. Dengan kebangkitan ini, manusia yang sudah meninggalkan hidup dunia ini akan masuk ke dalam kehidupan abadi. Kabar baik mengenai kebangkitan badan ini tidak diterima sebagai kabar yang baik oleh orang-orang Yunani yang terpengaruh oleh aliran Platonisme. Mereka beranggapan bahwa dengan kebangkitan badan, jiwa manusia masuk ke dalam raganya lagi. Ini berarti jiwa manusia masuk ke dalam raga, jiwa manusia masuk ke dalam penjara yang sudah membuatnya menderita. Dalam 1 Korintus bab 15, Paulus memberikan penjelasan tentang kebangkitan yang diwartakannya. Ia menentang pendapat yang keliru tentang kebangkitan badan itu dengan bertitik tolak pada dasar dari pemberitaan Injil, yaitu peristiwa Paskah. Yesus wafat dan bangkit dari kematian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat Korintus pada Injil yang telah diberitakannya kepada mereka. Jemaat telah menerima Injil itu dan berdiri teguh di dalamnya. Oleh Injil inilah orang-orang yang mempercayainya memperoleh keselamatan. Lalu, apakah isi Injil atau kabar yang memberikan keselamatan itu? Kabar baik yang telah diterima oleh Paulus lalu disampaikannya kepada orang Korintus ini menyangkut kematian dan kebangkitan Kristus. Ia telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang berdosa telah mengalami nasib seperti Adam. Ia telah berdosa kepada Allah dan karena itu ia diusir dari Eden dan hidup terpisah dari Allah. Manusia yang berdosa itu tidak layak tinggal bersama dengan Allah. Ia harus terpisah dari Allah. Nah, terpisah dari Allah itulah yang sesungguhnya disebut maut. Karena itu, Paulus berkata bahwa upah dosa adalah maut. Demikianlah, dosa telah merusak persahabatan manusia dengan Allah. Nah, kemudian Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Bagaimana Kristus melakukan hal ini?
Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hal ini dapat dipahami dengan dua cara. Yang pertama, Allah telah membuat Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, manusia dibersihkan dari dosa dan dipandang layak untuk bersahabat dengan Allah dan hidup bersama Dia. Cara yang kedua, Yesus yang tidak berdosa mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib untuk menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Karena hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus, manusia dipandang benar oleh Allah dan layak hidup bersama dengan Dia. Demikianlah oleh kasih karunia manusia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mereka yang percaya kepada Kristus akan menerima keselamatan, dan jemaat Korintus telah mendengar kabar tentang Kristus ini dan telah mempercayainya. Nah, kemudian setelah mati di kayu salib, Yesus dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Ia bangkit sesuai dengan kitab suci. Yesus benar-benar mati di kayu salib. Banyak orang menyaksikan peristiwa kematiannya itu. Sesudah diturunkan dari salib, jenazah Yesus dikuburkan. Tetapi kematian Yesus bukanlah akhir dari semuanya. Hanya sebentar Ia tinggal dalam dunia orang mati, karena pada hari ketiga Ia bangkit dari kematian. Orang Yahudi mempercayai kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Dan Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa atasnya. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Mula-mula Ia menampakkan diri kepada Kefas atau Simon Petrus dan kepada ke-12 muridnya. Jelas bahwa pada waktu Yesus menampakkan diri, Yudas Iskariot sudah tidak ada bersama mereka. Lalu sebutan ke-12 muridnya itu menunjuk pada kelompok orang yang selalu mengikutinya ketika Ia berkarya, ketika Yesus berkarya. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus dan yang paling mengenalnya. Sesudah itu, Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Sebagian di antara mereka memang sudah meninggal, tetapi sebagian lain masih hidup ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus ini. Selanjutnya, Yesus yang telah bangkit dari kematian itu menampakkan diri kepada Yakobus, saudara Tuhan, dan kepada semua rasul, yakni semua orang yang telah diutus memberitakan Injil. Semua orang yang telah melihat Yesus yang telah bangkit itu dapat menjadi saksi bahwa Yesus memang telah mati dan telah bangkit dari kematian. Mereka yang masih hidup dapat ditanyai untuk membuktikan kebenaran ini. Peran para saksi ini penting karena merekalah yang membuktikan secara langsung kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Nah, akhirnya Yesus yang telah bangkit itu menampakkan diri kepada Paulus seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dibandingkan dengan semua orang yang melihat Yesus yang telah bangkit, Paulus memang berbeda. Semua orang yang telah melihat Yesus itu telah mengikuti Yesus ketika Ia hidup di dunia. Wajar
kalau Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tidak demikian dengan Paulus. Ia tidak berjumpa dengan Yesus pada waktu dia berkarya. Dan Paulus justru menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu, ia adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Paulus percaya bahwa penampakan yang telah diterimanya itu merupakan karunia Allah, dan pengalaman ini membuatnya sanggup memberitakan Kristus termasuk kepada orang Korintus sehingga mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, kita menjadi percaya kepada Kristus bukan karena melihat langsung kebangkitannya dan bukan karena kita menyelidiki lalu menemukan bukti-bukti ilmiah mengenai kebangkitan itu. Iman akan Kristus yang mati dan bangkit dari kematian itu bergantung pada para saksi mata. Para saksi melihat langsung Yesus yang telah bangkit dari kematian. Kesaksian mereka itu yang kemudian ditulis sehingga manusia dari sepanjang zaman dapat membaca dan memahaminya. Menjadi percaya kepada Kristus berarti menerima kabar tentang Yesus yang disampaikan oleh para saksi itu sebagai kebenaran. Nah, saudara-saudara, mengingat hal ini, langkah penting yang harus ditempuh untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus adalah berusaha memperoleh pemahaman yang benar mengenai Kristus. Tanpa pemahaman ini, kepercayaan kita bisa keliru. Mempercayai sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kitab suci, khususnya tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru, menjadi sumber utama untuk memahami Kristus. Pemahaman ini tidak boleh hanya berhenti di kepala, tetapi harus terwujud dalam tindakan. Orang yang sudah menerima kebenaran tentang Kristus itu harus menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Kristus. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.